Oke teman-teman, selamat jumpa kembali ya untuk video selanjutnya terkait alat ukur yang ada di teknik otomotif ya. Setelah main sebelumnya akan melanjutkan tentang alat ukur yang namanya ampermeter ya teman-teman. Ini kebetulan saya menggunakan ampermeter yang digital. Pada dasarnya ada dua macam ya teman. Ada yang analog, chip manual, hasil ukur. Yang digital ketika kita mengukur dia langsung muncul hasil ukurnya ya teman-teman. Sebelum kita menggunakan ukurnya ya, saya akan menjelaskan fungsi daripada apa ini ya. Yang pertama, sesuai dengan namanya itu multitester, berarti si apa ini multifungsi ya. Ya multifungsi, tiga multifungsi yang apa ini bisa mengukur tahanan ataupun ya suatu benda elektronik semacam kapasitor, diode dan lain sebagainya. Dan yang kedua bisa mengukur arus yang keluar dari misalkan sepul, arus AC, arus listrik, inflasi listrik dan lain sebagainya dengan arus listrik. Yang ketiga adalah untuk mengecek voltase atau tegangan ya. Nah, DC ya lebih ke mengukur tegangan baterai ataupun sumber arus DC. Nah, setelah itu sebelum pengukuran saya akan jelaskan sini apa komponen yang harus teman-teman ketahui sebelum pengukuran. Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui ini, maka kita sulit untuk ketika melakukan pengukuran ya. Apalagi buat teman-teman ataupun adik-adik sekolah ya, nanti akan tahu di sini ya ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada knob untuk menyalakan fungsi daripada apo ya. Kemudian ada horn untuk mengunci ketika sudah melakukan pengukuran. Yang ketiga adalah ini lampu ataupun pencahayaan pada saat kalian ataupun teman-teman menggunakan apo di malam hari ya. Ya, kemudian sini ada selektor untuk mengarahkan fungsi ketika kalian akan melakukan pengukuran, misalkan DC, AC, arus dan tahanan. Nah, sini ada 3 lubang ya. Sini ada lubang positif ya untuk mengukur ampere, tahanan dan voltase ya. Di sini ada arus negatif. Nah, kemudian sini ada lubang positif hanya untuk mengukur kebocoran arus ya pada saat kita akan mengukur kebocoran arus pada kendaraan. Nah, kemudian sini ada kabel ataupun jarum ya. Ada 2, ada positif dan negatif. Yang positif biasanya ditandai dengan warna kabel merah teman-teman. Ini pasti yang kabel positif. Kemudian ada yang warna hitam, ini ada kabel yang negatif. Nah, ketika sudah mengetahui itu, maka kita akan melakukan perangkaian untuk proses pengukuran ya, biar teman-teman nggak lupa. Nah, berarti kan positif ini masukkan ke arah positif untuk kalian mengukur positif tegangan baterai, ampere dan arus ini ya. Kemudian yang negatif kita langsung pasangkan ke arah yang tulisan COM ya, lebih dikenal dengan COM atau kabel. Nah, setelah itu baru kita nyalakan fungsinya. Nah, kalian sini saya coba mengukur baterai ataupun nilai tegangan yang saya akan ukur sini. Maka ya kita akan memutar selektor ke DC ya. DC sini ada yang 20, 100 ataupun 600 volt teman ya. Karena nilai batas maksimal baterai hanya 12 volt, maka selektor ini kita putarkan ke arah 20 karena 20 sini bisa membaca nilainya dengan batas maksimal di 20 volt. Nah, setelah itu baru ukur ya ke media kerja yaitu baterai sini ya. Baterai teman-teman ya, tinggal kita pasangkan kabel positif ke terminal positif, kabel negatif ke terminal negatif. Maka kita akan coba sambungkan positif kemudian ke negatif. Nah, maka setelah itu kita kunci ya supaya tidak lupa nanti ukurnya berapa. Nah, setelah itu kita akan menemukan hasil ukur ya teman-teman. Kita tidak perlu membaca dari angka sekian karena apo digital ini sudah bisa menghasilkan ukuran dengan hasil seperti ini 6,44 volt ya. Berarti baterai ini ya nilai tegangannya adalah 6,44 volt. Dengan standar ya bahwa nilai minimal baterai yang bagus itu 12,4. Maka ini hasilnya 0,44 ya. Kalau dari hasil tadi kondisi baterai ini sudah di bawah standar atau tak ya, bisa nanti dengan pesan api yang digital ya bisa kelihatan. Kalau misalkan sudah jelek baterai diganti, kalau misalkan masih bagus bisa dilakukan dengan pengecasan ulang. Dan api kering ini biasanya
Jika rusak itu tidak bisa dicas ya, harus diganti ya teman-teman. Karena sesuai dengan kebutuhan ini biasanya maksimal 2,5 tahun itu baterainya. Oke teman-teman, itu ya yang saya bisa sampaikan terkait tentang alat ukur APO ya. Itu salah satu contoh mengukur tegangan baterai. Setelah kita alat ini, kita akan cara mematikan alatnya supaya alat ini berfungsi baik lagi ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait alat ukur apometer. Semoga teman-teman bisa bermanfaat yang saya sampaikan dan bisa dipelajari ya, agar teman-teman saat melakukan pengukuran ya, utamanya bagi teman-teman yang suka listrikan ya, dan kebetulan saya listrikan, bisa mempunyai alat ukur ini ya sebagai modal utama untuk mengukur semua tentang kelistrikan. Oke teman-teman, sekian saya ya videonya ya, sebagai salah satu tugas dari praktek pengukuran teknik ya otomotif ya, yang saya berada di kampus STJ PSI. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.